Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri wa dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Orang tua hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang tua merupakan contoh panutan dan sosok pertama yang akan ditiru oleh anaknya. Karenanya, sebagai orang tua haruslah menjadi teladan bagi anak-anaknya. Teladan orang tua pada anaknya merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini tentu dengan cara memberikan nilai dan contoh baik kepada anak-anak kita agar Allah memberikan balasan yang baik. Sebagai contoh, Luqman yang mengajarkan kejujuran pada putranya seperti disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fis samawati aw fil ardi bihala innallaha latiful khabir. Artinya, Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikannya balasan yang sesungguhnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti." Quran Surat Luqman ayat 16. Di ayat ini disebutkan bagaimana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya agar beramal dengan baik, karena apa yang dilakukan manusia dari yang besar sampai yang sekecil-kecilnya, yang tampak dan yang tidak tampak, yang terlihat dan tidak terlihat, dan yang tersembunyi, baik di langit maupun di bumi, pasti diketahui Allah. Allah pasti akan memberikan balasannya setimpal dengan perbuatan manusia itu. Perbuatan baik akan dibalas dengan surga. Perbuatan jahat dan dosa akan dibalas dengan neraka. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu dan tidak ada yang luput sedikitpun dari pengetahuannya. Selanjutnya, Luqman yang melanjutkan nasihat-nasihat baik kepada putranya yang bermaksud dalam ayat 17-19 di surah Luqman, yang bermakna, "Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan aku. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Quran Surat Luqman ayat 17-19. Luqman merupakan sosok yang namanya ada dalam Al-Quran, yang ia perilaku hasan dan selalu memberikan petunjuk serta wasiat-wasiat terbaik untuk anaknya. Contohnya dengan mendirikan sholat sebaik-baiknya agar diridhoi Allah, dan itu dicontohnya kepada Allah, kepada anaknya. Jika sholat yang dikerjakan itu diridhoi Allah, perbuatan keji dan perbuatan mungkar dapat dicegah, jiwa menjadi bersih, tidak ada khawatiran terhadap diri orang itu, dan mereka tidak akan bersedih hati yang ditimpa cobaan dan merasa dirinya semakin dekat dengan Tuhannya. Kemudian contoh lainnya dengan selalu bersabar dan tabah terhadap segala macam cobaan yang menimpa, akibat dari mengajak manusia berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang mungkar, baik cobaan itu dalam bentuk kesenangan dan kemegahan maupun dalam bentuk kesengsaraan dan penderitaan. Pesan lainnya yang tersirat dalam surah Luqman di atas adalah ada 3 hal, yaitu jangan sekali-kali bersifat angkuh dan sombong, membanggakan diri dan memandang rendah orang lain. Kedua, hendaklah berjalan secara wajar, tidak dibuat-buat dan kelihatan angkuh dan atau sombong. Dan 3, lemah lembut dalam berbicara sehingga orang yang melihat dan mendengarnya merasa senang dan tentram hatinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang diwasiatkan Luqman kepada anaknya tentu bisa kita jadikan contoh untuk kita turut memberikan teladan yang baik pula buat anak-anak kita. Dan jangan lupa apa yang kita niatkan baik buat anak agar diridhoi Allah juga perlu diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya kita bisa istiqomah dengan niatan itu. Demikian khutbah Jumat kali ini, semoga apa yang disampaikan bisa diambil hikmahnya dan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bisa menjadi teladan buat anak-anak, keponakan dan generasi muda lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.